Halo semua, kali ini Talamedik akan membahas tentang meningitis baik dari definisinya, anatomi organ yang terlibat, fisiologi, etiologi, serta epidemiologi. Let's go! Meningitis didefinisikan sebagai peradangan pada meninges. Nah, apa sih yang dimaksud dengan meninges? Meninges merupakan membran protektif yang melapisi otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Ada 3 lapisan meninges, yang dikenal sebagai durameter, arachnoid meter, dan piameter. Lapisan meninges ini mempunyai 2 fungsi utama. Yang pertama, memberikan kerangka pendukung untuk pembuluh darah otak dan kranial, dan yang kedua, berbarengan dengan cairan cerebrospinal, meninges berfungsi untuk melindungi sistem saraf pusat dari kerusakan mekanis. Meninges sering kali terlibat dalam penyakit-penyakit yang melibatkan otak, contohnya seperti infeksi, yaitu meningitis, dan perdarahan intrakranial. Oke, mari kita beralih ke etiologi dan epidemiologinya. Meningitis dapat disebabkan oleh proses infeksi dan non-infeksi. Agen etiologi infektif dari meningitis dapat berupa bakteri, virus, jamur, dan kadang juga dapat berupa parasit yang merupakan agen penyebab infeksi yang terjarang. Meningitis akibat bakteri disebut meningitis bakterial. Sementara itu, apabila ada kecurigaan meningitis, namun secara laboratorium tidak ditemukan bakteri, maka meningitis ini merupakan meningitis viral atau meningitis aseptik. Meningitis bakterial adalah jenis meningitis berbahaya yang paling umum dan dapat berakibat fatal dalam waktu 24 jam. Ada 4 penyebab utama meningitis bakterial akut. Yang pertama, Neisseria meningitidis, yang kedua, Streptococcus pneumonia, yang ketiga, Haemophilus influenza, dan yang keempat, Streptococcus agalacti. Meskipun meningitis menyerang semua usia, anak kecil adalah kelompok yang paling berisiko. Bayi baru lahir paling berisiko terkena Streptococcus grup B. Anak kecil berisiko lebih tinggi terkena meningococcus, pneumococcus, dan Haemophilus influenza. Remaja dan dewasa muda mempunyai risiko tertentu terkena penyakit meningococcus, sedangkan orang lanjut usia mempunyai risiko khusus terkena penyakit pneumococcus. Agen virus meningitis yang paling umum adalah enterovirus non-polio, seperti Coxsackie-virus, grup B, dan ecovirus. Meningitis yang disebabkan oleh jamur biasanya dikaitkan dengan individu yang sistem imunnya lemah, seperti pada HIV/AIDS, terapi kortikosteroid kronis, dan pada pasien kanker. Nah, selanjutnya kita akan membahas patofisiologi dari meningitis. Infeksi meningen dapat terjadi dalam 3 cara. Yang pertama hematogen, yang kedua per continuatum, dan yang ketiga implantasi langsung. Pada infeksi melalui jalur hematogen, infeksi pada lokasi tubuh tertentu menyebar setelah invasi mukosa kemudian memasuki aliran darah. Saat mencapai ruang subarachnoid, bakteri melintasi sawar darah otak, menyebabkan peradangan langsung dan reaksi yang dimediasi oleh sistem imun tubuh. Infeksi meningen secara perkontinuatum terjadi melalui benda asing seperti alat medis, trauma tembus, atau selama prosedur operasi. Virus dapat menembus sistem saraf pusat melalui transmisi retrograd sepanjang jalur saraf atau melalui penyebaran hematogen. Selanjutnya, implantasi langsung. Yang dimaksud dengan implantasi langsung adalah organisme dapat memasuki cairan cerebrospinal melalui struktur anatomi di sekitarnya. Contohnya seperti pada penyakit otitis media maupun sinusitis. Selanjutnya faktor risiko. Nah, orang-orang di seluruh dunia berisiko terkena meningitis. Beban penyakit tertinggi terjadi di wilayah sub-Sahara Afrika yang dikenal sebagai sabuk meningitis Afrika, yang secara khusus diketahui mempunyai risiko tinggi terhadap epidemi meningitis meningococcus dan juga meningitis pneumococcus. Risiko yang lebih tinggi terlihat pada orang-orang yang tinggal berdekatan. Defisiensi imun seperti infeksi HIV atau defisiensi komplement, imunosupresi, dan perokok aktif atau pasif juga dapat meningkatkan risiko berbagai jenis meningitis. Apabila diurutkan satu persatu, berikut merupakan faktor risiko meningitis. Yang pertama, gangguan medis kronis seperti gagal ginjal, diabetes, insufisiensi adrenal, dan fibrosis kistik. Selain itu, usia yang ekstrim, kurangnya vaksinasi, keadaan imunosupresi seperti penyebab iatrogenik, penerimaan transplantasi, imunodefisiensi kongenital, dan AIDS. Adanya exposure dari faktor tertentu seperti berpergian ke daerah endemik, misalnya Amerika Serikat bagian barat daya untuk penyakit koki dan Amerika Serikat bagian timur laut untuk penyakit lima. Selain itu, paparan exposure berupa faktor seperti nyamuk dan kutu juga perlu diperhatikan. Gangguan penggunaan alkohol, adanya piroventriculoperitoneal atau VP, endokarditis bakterial, keganasan, kecacatan dura, penggunaan narkoba intravena, anemia sel sabit, dan splenektomi.
Manifestasi klinis dari meningitis dapat bervariasi tergantung penyebab, perjalanan penyakit, keterlibatan otak, dan komplikasi sistemiknya. Gejala umum meningitis adalah yang pertama, leher kaku, demam, kebingungan atau perubahan status mental, sakit kepala, mual, dan muntah. Gejala yang lebih jarang terjadi adalah kejang, koma, defisit neurologis misalnya kehilangan pendengaran atau penglihatan, gangguan kognitif, atau kelemahan anggota badan. Jenis meningitis yang disebabkan oleh virus atau bakteri bisa memiliki gejala serupa. Gejala mungkin lebih kuat pada beberapa jenis meningitis dibandingkan jenis meningitis lainnya dan memerlukan pengobatan yang berbeda. Patogen meningitis bakterial dapat menyebabkan gejala lain akibat infeksi aliran darah atau septisemia, yang mana hal ini dapat dengan cepat menyebabkan sepsis. Meningitis didiagnosis melalui analisis cairan cerebrospinal atau CSF, yang meliputi jumlah sel darah putih, glukosa, protein, kultur, dan dalam beberapa kasus diperlukan PCR. Cairan cerebrospinal diperoleh melalui proses lumbal fungsi. Untuk etiologi tertentu, pengujian tambahan dengan cairan cerebrospinal harus dilakukan disesuaikan dengan dugaan etiologi yang didapatkan. Contohnya, virus, PCR multiplex dan spesifik, jamur, kultur jamur, India ink stain untuk Cryptococcus, Mycobacterium, apusan dan kultur basil tanasam, sifilis, tes Venereal Disease Research Laboratory atau VDRL, dan penyakit lima, antibody Burke-Dofery. Perbandingan temuan CSF antara meningitis bakterial, virus, dan jamur tercantum dalam tabel berikut. Terdapat kontroversi bahwa fungsi lumbal dapat menyebabkan herniasi otak dan peningkatan tekanan intrakranial yang disebabkan oleh meningitis bakterial akut, sehingga diperlukan CT untuk membandingkan otak sebelum dan sesudah tindakan. Apabila ada tanda herniasi, maka lumbal fungsi harus ditunda dan herniasinya harus segera diperbaiki. Tanda dan gejala herniasi dapat meliputi yang pertama, GCS kurang dari 11, kelesuan, perubahan status mental, kejang yang baru terjadi, dan defisit neurologis vokal. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian tata laksana. Yang perlu diingat adalah, jika pasien menunjukkan tanda-tanda kesulitan saluran napas atau pernapasan dan sirkulasi, penata laksanaan awalnya harus berfokus pada stabilisasi sistem tersebut. Pengobatan untuk meningitis bakterial adalah antibiotik dengan atau tanpa steroid. Pemilihan antibiotik dapat dijalankan melalui 3 tahap. Yang pertama, keputusan empiris awal berdasarkan kecurigaan klinis. Yang kedua, peninjauan setelah hasil mikroskopis. Dan yang ketiga, peninjauan kembali ketika hasil kultur atau PCR tersedia. Dexamethasone harus diberikan segera sebelum atau bersamaan dengan antibiotik 10 mg intravena setiap 6 jam. Hingga 12 jam setelah pemberian antibiotik, dexamethasone masih dapat diberikan, namun dampaknya terhadap kematian belum diteliti. Jika kemungkinan terjadi meningitis pneumococcus, dexamethasone harus dilanjutkan selama 4 hari. Jika dicurigai meningitis tuberkulosis, pemberian dexamethasone harus mengikuti pedoman yang direkomendasikan. Jika kemungkinan penyebab meningitis lain terdeteksi, dexamethasone harus dihentikan. Tidak ada pengobatan khusus untuk meningitis virus. Pengobatan dengan asiklovir hanya terbukti bermanfaat pada herpes encephalitis, bukan meningitis. Hanya jika pasien memiliki gambaran encephalitis, seperti gangguan kesadaran, tanda-tanda neurologis vokal, peradangan parenkim otak di daerah lobus temporal pada pencitraan tengkorak, asiklovir harus dipertimbangkan. Untuk prognosis dan komplikasinya, kematian paling sering terjadi pada meningitis bakteri. Morbiditas seperti defisit neurologis paling sering terjadi di meningitis bakteri. Namun, meningitis viral juga dapat menyebabkan sequel kognitif dan psikologis. Oke, sekian dulu ya untuk video kali ini. Selamat belajar. Bye-bye.